Halo, selamat pagi anak-anak teacher yang ada di kelas 1. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu halaman 88 saling mengampuni ya. Nah, anak-anak langsung dibuka bukunya halaman 88 dan ambil alat tulisnya ya. Oke. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, teacher mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Hari ini Engkau pertemukan kami di pembelajaran daring. Berkati setiap anak-anakmu, mereka yang ada di rumah yang sedang menonton video ini. Bapa, hambamu berdoa biarlah mereka tidak hanya sekedar menonton, tetapi mereka boleh menyimak video ini dan memahaminya, menyimpannya di dalam pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami akan memulai pembelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar tentang bersikap adil, menerima perbedaan, bahkan tidak pilih kasih. Nah, sekarang kita akan belajar saling mengampuni, ya. Mengapa sih kita harus mengampuni? Karena judul besar kita adalah mengasihi teman, ya. Kalau kita mengasihi teman kita, artinya kita harus memiliki pengampunan kepada mereka, ya. Oke, coba perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita memulai, teacher mau tanya dulu. Ini dia. Saling mengampuni halaman 88 dan kita belajar dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami makna dari pengampunan. Ya, apa itu yang dimaksud dengan pengampunan? Anak-anak harus paham. Yang kedua, siswa harus menyadari bahwa semua manusia bisa berbuat salah, siapa saja, mau pendeta, mau orang tua kita, mau papa, mama, semuanya bisa memiliki kapasitas untuk berbuat salah. Yang ketiga, siswa mampu mengampuni orang yang bersalah terhadap dirinya, ya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah, teacher mau tanya dulu sebelumnya, pernah nggak kamu bertengkar? Dengan siapa kamu pernah bertengkar? Apa yang kamu rasakan saat kamu bertengkar, ya? Nah, di kali ini kita akan belajar tentang pengampunan. Kita bisa bertengkar dengan siapa saja, dengan papa, dengan mama, bahkan dengan kakak kita pun kita bertengkar seperti itu, ya. Tetapi kita harus memberikan yang namanya pengampunan. Apa itu yang dimaksud dengan pengampunan? Pengampunan itu adalah maaf yang keluar dari hati kita, bahwa kita mengasihi dia, seperti itu. Jadi ada permasalahan, ada pertengkaran, tetapi dari hati kita akan keluar maaf, seperti itu. Kita memaafkan, kita menerima kesalahan dia, seperti itu, ya. Itulah yang disebut dengan pengampunan. Oke. Nah, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua manusia pasti pernah berbuat salah, tidak terkecuali. Seperti yang teacher bilang tadi, ada pendeta, guru, mama, kakak kita, bahkan atau siapapun. Itu selalu dia cenderung berbuat salah, ya. Oke, tetapi tidak baik bagi manusia apabila ia menyembunyikan kesalahan. Jika kita mengakui kesalahan kita, maka teman kita pasti akan memaafkan kita. Seperti itu. Jadi anak-anak, kalau kalian punya kesalahan, karena seperti tadi semua orang bisa berbuat salah. Nah, mari engkau akui kesalahanmu kepada orang tuamu, akui kesalahanmu kepada kakakmu. Nah, ketika kita mengakui kesalahan kita, percayalah mereka pasti akan memaafkannya, ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Anak-anak masih ingat gak doa Bapa kami? Bapa kami atau Bapa kita? Bapa kita Tuhan Yesus, ya, tapi di sana judulnya adalah doa Bapa kami. Nah, teacher berharap semoga kalian gak lupa dengan doa itu. Nah, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, seperti itu, ya. Oke. Itu bisa dibuka di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Oke, untuk mengingat kembali doa Bapa kami, yuk sama-sama kita baca kembali, perhatikan videonya, ya. Dan di sini teacher garis bawah
warnai warna merah. Artinya kita harus minta ampun kepada Tuhan supaya apa? Di sini dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Yuk sama-sama kita baca, anak-anak yang nonton video sama-sama yuk, supaya doa ini melekat dalam pikiran kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, ini setiap hari harus didoakan ya. Kenapa setiap hari kita harus mengucapkan doa Bapa kami ini? Karena setiap hari kita butuh makanan. Setiap hari kita melakukan kesalahan. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, ya kita harus meminta ampun. Nah, untuk lebih mudah menghafal doa ini, ada lagunya nih. Nah, kemarin teacher sudah pernah juga ajarkan ya tentang lagu ini. Oke, sembari disimak ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, itu dia lagi. Untuk lebih mudah, kita tinggal nyanyi aja, itu lebih mengenal lagunya ya. Nah, diingat ya anak, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya apa? Bapak kita yang di surga juga mengampuni kesalahan kita. Oke, mari buka bukunya halaman 88 ya. Onesimus adalah budak di rumah Filemon. Dalam hukum Yahudi, Filemon berhak atas hidup budaknya. Budak itu artinya pembantu ya, atau asisten rumah tangga seperti itu. Nah, suatu saat Onesimus melakukan kesalahan. Ia ketakutan dan ia melarikan diri agar tidak dihukum oleh si Filemon. Kemudian ia bertemu dengan Paulus dan Paulus melayaninya. Onesimus mengakui dosanya dan berhak diampuni. Paulus mengirimkan surat kepada Filemon agar Filemon bersedia mengampuni Onesimus. Bahkan menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara sendiri di dalam rumahnya. Jika kamu mengampuni orang lain, Tuhan juga akan mengampuni dan memberkati hidupmu. Manusia harus saling mengampuni sesamanya. Itu adalah wujud mengasihi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, kita punya keuntungan loh ketika kita mengampuni orang lain. Kita ada untungnya. Oke, coba ya teacher sebentar ya. Nah, perhatikan di sini. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Kata Petrus. Apa jawab Yesus? "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70
kali 7 kali. Nah, berarti artinya kita setiap hari harus mengampuni, setiap ada kesalahan harus diampuni, seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa kita harus mengampuni? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ini adalah bukti bahwa Yesus mengampuni kita. Di atas salib Tuhan mengampuni semua orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Sebuah contoh agung dari kualitas pengampunan adalah Yesus. Nah, teladan di dalam Alkitab yang benar-benar mengampuni kesalahan adalah Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, ini adalah teacher tulis ini. Mengapa kita harus mengampuni? Oke. Ini dia, forgiveness atau pengampunan. Hati kita terbebas dari kepahitan. Itu ketika kita mengampuni orang lain. Yang pertama tadi kita menerima pengampunan. Yang kedua, hati kita terbebas dari kepahitan. Artinya kita nggak sakit hati lagi. Mengampuni akan membuat hati kita terbebas dari kepahitan, amarah, dendam, dan kebencian, sehingga kita dapat hidup dalam sukacita dan penuh dalam Yesus Kristus. Ini adalah keuntungannya mengapa kita harus mengampuni ya. Oke. Yang ketiga adalah doa kita tidak terhalang. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah, doa kita kepada Tuhan tidak terhalang ya. Mengampuni orang lain akan membuat doa kita menjadi efektif. Hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang, sehingga kita dapat memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Oke, berikutnya. Ini dia. Jangan biarkan hidupmu terbeban ya. Jangan biarkan hidupmu terbeban karena tidak mau mengampuni orang lain. Ampunilah agar hatimu terbebas dari segala kepahitan dan hambatan pertumbuhan rohani. Bereskanlah masalah hati kemudian hari ini, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepadamu. Nah, anak-anak, video ini harus disimak karena dari video ini teacher akan kasih soal-soal di midtest nantinya. Yang perlu kalian hafal adalah keuntungan mengampuni ya. Keuntungan mengampuni itu apa saja tadi? Yang pertama, kita mendapatkan pengampunan. Yang kedua, hati kita terbebas dari kepahitan, seperti itu. Yang ketiga, doa kita tidak terhalang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini ketika kita belajar tentang saling mengampuni, marilah kita untuk tetap memberikan yang terbaik dalam hidup kita, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa ya, tidak ada manusia yang tidak salah. Oke. Nah, itu saja materinya hari ini. Ingat, dari video ini akan soal-soal di ujian midtest nantinya. Jadi ingat, kapan Yesus mengajarkan kita mengampuni dan berapa kali Tuhan meminta kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu diingat. Di mana Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Di dalam doa Bapa Kami. Berapa kali kita harus mengampuni? Alkitab mencatat 70 kali 70 kali 70 kali 7 kali. Jadi terakhir dia kali, artinya tidak terhingga. Oke, apa keuntungan kita mengampuni? Teacher tadi sudah sebutkan 3 itu, dipelajari ya. Kemudian siapa tokoh yang mengampuni? Tadi teacher sudah ceritakan ada si Filemon mengampuni Onesimus sebagai budaknya, tetapi dia tidak lagi menjadikan Onesimus budak, melainkan seperti saudara sendiri. Oke, ini materi kita hari ini. Terima kasih buat anak teacher yang sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar pengampunan. Kami tahu pengampunan yang paling besar yang kami dapat adalah dari Tuhan Yesus. Bahkan Engkau rela disalib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu mampu menerima didikan ini, ajaran ini. Mereka boleh mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami, guru dan juga murid-murid, untuk boleh melakukan pengampunan kepada siapa saja seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.
Di minggu depan teacher akan kasih kuis dari materi hari ini. Jadi harus disimak video kali ini karena akan banyak pertanyaan yang akan teacher munculkan buat kalian. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.